Bayangin mobil listrik yang nggak perlu cas lagi. Baterai mobil masa depan dari thorium ini benar-benar bisa bikin Anda lupa sama stop kontak. Gimana nggak baterai ini diklaim bisa bertahan hingga 50.000 tahun? Iya loh, bukan 5 tahun atau 10 tahun, tapi 50.000 tahun. Jadi, selama kita hidup di bumi ini, mobilnya masih jalan aja. Dan yang bikin makin keren, energi yang dihasilkan lebih efisien, lebih cepat, dan limbahnya jauh lebih rendah. Teknologi ini mungkin bakal jadi game change di dunia otomotif. China telah mengembangkan reaktor garam cair berbasis thorium dan bahkan menemukan cadangan besar yang bisa memasok energi selama ribuan tahun. Ini berarti satu hal, dunia bisa segera beralih ke sumber energi yang murah, bersih, dan tidak bergantung pada lobi-lobi politik yang selama ini mengendalikan industri energi. Tapi kenapa kaum liberal dan para pebisnis energi hijau tidak suka dengan kabar ini? Bukankah mereka selalu mendukung inovasi yang ramah lingkungan? Jawabannya sederhana, uang dan kekuasaan. Mereka tidak ingin kehilangan kendali atas industri energi dan ingin kita tetap bergantung pada solusi setengah-setengah seperti baterai lithium yang cepat rusak. Baterai thorium bisa mengubah segalanya. Mobil listrik bisa menjadi benar-benar bebas dari pengisian daya, pesawat bisa terbang tanpa henti, dan listrik di rumah kita bisa tersedia selamanya tanpa takut tagihan yang membengkak. Dunia yang bebas energi mahal semakin dekat, tapi pertanyaannya apakah para penguasa industri akan membiarkan kita menikmatinya? Lalu bagaimana cara kerja energi baru thorium ini? Berikut ulasannya dari kami. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Energi dari thorium bekerja melalui teknologi reaktor nuklir berbasis thorium yang berbeda dari reaktor nuklir konvensional berbasis uranium. Thorium sendiri bukan bahan bakar nuklir yang bisa langsung digunakan, tetapi harus diubah menjadi uranium-233 melalui proses pembakaran neutron dalam reaktor. Salah satu keunggulan utama reaktor berbasis thorium adalah kemampuannya untuk menggunakan bahan bakar yang lebih melimpah dibandingkan uranium. Thorium jauh lebih umum ditemukan di kerak bumi, sehingga ketersediaannya lebih tinggi dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Selain itu, reaktor thorium menghasilkan limbah radioaktif yang lebih sedikit dibandingkan reaktor berbasis uranium dan plutonium. Reaktor thorium biasanya menggunakan teknologi reaktor garam cair atau Molten Salt Reactor (MSR). Dalam sistem ini, thorium dilarutkan dalam garam cair berfluorida atau berklorida yang berfungsi sebagai media bahan bakar dan pendingin sekaligus. Karena garam cair memiliki titik didih yang sangat tinggi, reaktor ini dapat beroperasi pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan reaktor berbasis air konvensional dan meningkatkan efisiensi termalnya. Selain itu, garam cair tidak mengalami peningkatan tekanan seperti air, sehingga mengurangi risiko ledakan akibat tekanan tinggi. Keunggulan lain dari reaktor thorium berbasis garam cair adalah keamanannya yang lebih tinggi dibandingkan reaktor konvensional. Jika terjadi keadaan darurat atau gangguan dalam reaktor, garam cair dapat secara otomatis mengalir ke tangki penampung darurat dan membeku menghentikan reaksi fisi tanpa perlu intervensi eksternal. Ini membuat reaktor lebih aman dan lebih tahan terhadap potensi kecelakaan nuklir, seperti yang terjadi di Chernobyl atau Fukushima. Dalam hal efisiensi energi, reaktor thorium mampu membakar bahan bakarnya dengan lebih efisien dibandingkan reaktor uranium konvensional. Uranium-233 yang dihasilkan dari thorium dapat dimanfaatkan hampir sepenuhnya, mengurangi kebutuhan pengayaan bahan bakar dan meninggalkan lebih sedikit limbah radioaktif.
Sebagai perbandingan, reaktor uranium konvensional hanya memanfaatkan sebagian kecil bahan bakarnya, dengan sebagian besar sisanya menjadi limbah. Thorium juga memiliki keuntungan dalam hal non-proliferasi nuklir. Tidak seperti uranium-235 dan plutonium-239 yang bisa digunakan untuk senjata nuklir, uranium-233 yang dihasilkan dari thorium mengandung isotop yang membuatnya kurang cocok untuk dijadikan senjata nuklir. Hal ini membuat reaktor berbasis thorium lebih menarik bagi negara-negara yang ingin mengembangkan energi nuklir tanpa meningkatkan risiko proliferasi senjata. Dari segi dampak lingkungan, reaktor thorium menawarkan solusi yang lebih bersih dibandingkan dengan pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil seperti batu bara atau gas alam. Reaktor ini tidak menghasilkan emisi karbon, sehingga dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Selain itu, karena menghasilkan limbah radioaktif dengan masa hidup yang lebih pendek, reaktor ini lebih mudah dikelola dibandingkan reaktor konvensional. Namun, ada tantangan dalam mengembangkan energi thorium secara luas. Teknologi ini masih dalam tahap penelitian dan pengembangan dengan beberapa negara seperti Cina, India, dan Norwegia yang aktif mengeksplorasi potensinya. Meskipun demikian, beberapa proyek reaktor thorium sedang dikembangkan. Cina misalnya telah membangun dan menguji coba reaktor garam cair berbasis thorium di Gurun Gobi, yang berfungsi sebagai prototipe untuk reaktor yang lebih besar di masa depan. Secara keseluruhan, energi thorium menawarkan potensi besar sebagai sumber energi nuklir masa depan yang lebih bersih, aman, dan berkelanjutan, dengan lebih banyak investasi dalam penelitian dan pengembangan. Reaktor berbasis thorium dapat menjadi solusi utama dalam transisi global menuju energi bersih, membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengatasi tantangan perubahan iklim. Pernahkah Anda membayangkan dunia dengan koneksi internet yang 100 kali lebih cepat dari yang kita miliki sekarang? Dunia yang seakan-akan tak terikat oleh jarak dan waktu. Itulah gambaran dari teknologi 10G yang kini sedang dikembangkan oleh Cina. Apa yang sebelumnya kita anggap sebagai terobosan besar seperti 5G, kini akan segera disusul dengan sebuah lompatan raksasa. Teknologi ini bukan hanya soal kecepatan internet, tetapi soal bagaimana ia bisa mengubah tatanan kekuatan global yang sudah mapan. Cina, negara dengan populasi terbesar dan perekonomian yang tengah melonjak, kini memasuki fase baru dalam persaingan teknologi global. Teknologi 10G bukan hanya soal inovasi teknis, tetapi juga soal geopolitik. Seiring dengan perkembangan 10G, Cina berambisi untuk memimpin dalam dunia digital, dan disinilah pergeseran besar itu dimulai. Di dunia yang semakin terhubung ini, siapa yang menguasai infrastruktur digital? Dia yang menguasai dunia. Amerika Serikat selama beberapa dekade menguasai teknologi komunikasi dan informasi dari internet hingga satelit. Namun, dengan hadirnya 10G, Cina berusaha mengambil alih kendali tersebut. Pahami ini dengan baik, 10G bukan sekadar penerus dari 5G. Ia akan melampaui 5G dalam segala hal, kecepatan, kapasitas, dan latensi. Bayangkan koneksi internet secepat kilat hampir tanpa hambatan. Ini berarti kita bisa merasakan pengalaman augmented reality dan virtual reality tanpa lag. Pertemuan virtual dengan kualitas seperti bertatap muka dan kemampuan untuk mengakses informasi secara instan tanpa hambatan.
10G bukan hanya soal kecepatan, tetapi bagaimana kecepatan itu digunakan untuk mengubah cara dunia bekerja. Jaringan fiber optik berkapasitas besar yang diperkenalkan dalam 10 gigabit akan memfasilitasi data lebih banyak daripada yang bisa dibayangkan. Semua sektor dari manufaktur, pendidikan, hingga hiburan akan merasakan dampaknya. Tetapi lebih dari itu, 10G juga berpotensi mengubah dinamika kekuatan antara negara. China tahu betul bahwa teknologi adalah pilar utama dalam kebangkitan global mereka. Dari peluncuran inisiatif seperti Belt and Road hingga pembangunan infrastruktur digital, mereka mengerti bahwa siapa yang memimpin teknologi, dia yang akan mendikte masa depan. Teknologi 10G ini adalah salah satu langkah besar mereka untuk memastikan bahwa masa depan itu ada di tangan mereka. Amerika Serikat telah lama menikmati dominasi di dunia digital, dari Google, Facebook, hingga Apple. Perusahaan-perusahaan Amerika telah membentuk internet seperti yang kita kenal sekarang. Tetapi, apakah dominasi ini akan bertahan di era 10G? Pesaing utama Amerika dalam hal teknologi, yakni China, telah menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengejar ketertinggalan, tetapi malah memiliki visi besar untuk mengubah arah sejarah. Pergeseran ini lebih besar dari sekadar persaingan ekonomi. Ini adalah perang teknologi, sebuah konfrontasi yang tak terlihat namun berpengaruh besar terhadap geopolitik global. Jika China berhasil dalam mendorong adopsi 10G, mereka akan memegang kendali atas data, informasi, dan seluruh ekosistem digital dunia. Amerika, meskipun kuat, akan menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan. China sudah memulai investasi besar-besaran dalam infrastruktur fiber optik, menghubungkan seluruh negeri dengan jaringan berkecepatan tinggi. Teknologi 10G yang mereka kembangkan akan membawa perubahan radikal dalam cara orang berinteraksi dengan teknologi. Dalam waktu dekat, China berencana untuk memperluas jaringan ini, menjadikannya sebagai model bagi negara-negara lain di seluruh dunia. Seperti yang kita ketahui, kekuatan Amerika Serikat banyak berakar pada kemampuan mereka mengontrol internet. Jika China berhasil mengembangkan teknologi 10G, mereka bisa memecah ketergantungan negara-negara lain pada infrastruktur digital yang dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan besar Amerika. Ini bisa menjadi ancaman langsung bagi dominasi Amerika di dunia digital. Mungkin sebagian besar dari kita tidak menyadari betapa dalam dampak dari sebuah teknologi yang sederhana. Internet telah menjadi tulang punggung ekonomi global. Dengan kecepatan yang lebih tinggi dan kapasitas yang lebih besar, 10G akan memungkinkan pergerakan data yang lebih cepat dan lebih efisien. Dan inilah mengapa China berinvestasi besar-besaran. Mereka tidak hanya melihat teknologi ini sebagai alat, tetapi sebagai kekuatan geopolitik. Pada saat yang sama, data menjadi senjata. Siapa yang memiliki data, dia yang memimpin dunia. Dengan teknologi 10G, China dapat mengumpulkan dan menganalisis lebih banyak data dalam waktu yang lebih cepat. Ini memberikan keunggulan luar biasa dalam bidang kecerdasan buatan, analitik prediktif, dan pengembangan teknologi masa depan lainnya. Koneksi cepat 10G akan membawa revolusi di sektor-sektor vital seperti industri 4.0, robotika, dan manufaktur pintar. China sebagai pusat manufaktur dunia sudah memiliki banyak keunggulan dalam hal ini. Teknologi 10G akan memungkinkan mereka untuk mendominasi lebih banyak sektor global, mempercepat proses manufaktur, dan meluncurkan inovasi yang bisa menggeser dominasi negara-negara barat. Jika China berhasil mengimplementasikan 10G secara global, Amerika akan berisiko kehilangan posisi dominannya dalam peta teknologi dunia. Semua yang berkaitan dengan data, informasi, dan pengembangan teknologi akan lebih sulit dikendalikan oleh Amerika. Mereka akan kehilangan kemewahan mengatur dan memonopoli data dan informasi global.
10G bisa menjadi alat yang sangat ampuh bagi Cina untuk memperluas pengaruhnya, terutama di negara-negara berkembang. Dengan menawarkan teknologi canggih dan infrastruktur yang murah, Cina bisa mendapatkan aliansi dan pengaruh besar di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Ini adalah langkah strategis untuk menggantikan pengaruh Barat yang selama ini mendominasi negara-negara tersebut. 10G bisa menjadi alat yang sangat ampuh bagi Cina untuk memperluas pengaruhnya, terutama di negara-negara berkembang. Dengan menawarkan teknologi canggih dan infrastruktur yang murah, Cina bisa mendapatkan aliansi dan pengaruh besar di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Ini adalah langkah strategis untuk menggantikan pengaruh Barat yang selama ini mendominasi negara-negara tersebut. Dengan 10G, dunia akan terhubung lebih erat dari sebelumnya. Batasan antar negara akan semakin kabur dan semakin banyak interaksi virtual yang akan menggantikan interaksi fisik. Ini akan menciptakan sebuah ekosistem yang lebih homogen dalam beberapa hal, namun juga memunculkan ketegangan politik yang lebih besar dalam hal kontrol atas data dan teknologi. Keamanan data dan informasi menjadi kunci utama dalam dunia yang semakin terhubung. 10G akan meningkatkan risiko serangan siber karena volume data yang lebih besar akan membutuhkan perlindungan yang lebih kuat. China dengan infrastruktur digitalnya berpotensi menjadi kekuatan utama dalam hal pertahanan siber, menantang dominasi Barat dalam hal ini. Inilah yang akan mengubah tatanan dunia, sebuah jaringan global baru dengan Cina di tengahnya yang memimpin dalam pengembangan dan penerapan 10G. Negara-negara yang tidak dapat beradaptasi akan tertinggal jauh. Dunia ini akan melihat dua kekuatan besar dalam teknologi digital, Amerika Serikat dan Cina berlomba untuk memimpin dunia baru yang digital dan terhubung. Persaingan ini bukan hanya untuk kontrol teknologi, tetapi untuk kekuasaan politik dan ekonomi. Teknologi 10G ini tidak hanya tentang komunikasi, tetapi juga tentang dominasi. Ketika negara-negara mulai mengadopsi teknologi ini, mereka akan memperkuat hubungan mereka dengan Cina, memberi Beijing pengaruh besar dalam tatanan dunia baru yang lebih terintegrasi. Salah satu alasan mengapa 10G sangat penting adalah karena ia memungkinkan perkembangan teknologi berkelanjutan. Teknologi yang dapat menampung data dalam jumlah besar dan memungkinkan perkembangan AI yang lebih canggih. Dengan kata lain, ini adalah pendorong utama dalam revolusi teknologi yang lebih besar. Bagi negara-negara Barat, inilah tantangan besar. Bagaimana bertahan di dunia yang semakin digital, terhubung, dan dikendalikan oleh negara yang mereka anggap rival. 10G memberi Cina keunggulan kompetitif yang jauh lebih besar dan memaksa negara-negara Barat untuk beradaptasi dengan cepat jika mereka tidak ingin tertinggal. Lalu, apa artinya bagi Indonesia? Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang mengejar kemajuan digital harus memperhatikan perkembangan ini. Seiring dengan berkembangnya 10G, Indonesia harus memutuskan apakah akan beralih ke teknologi yang lebih maju dan berisiko atau tetap bertahan dengan sistem yang ada. Ini adalah momen penting dalam menentukan arah geopolitik dan ekonomi negara di masa depan. Dalam beberapa tahun ke depan, 10G bukan hanya akan mengubah cara kita terhubung, tetapi juga meredefinisi kekuatan geopolitik dunia. Amerika Serikat yang selama ini menguasai dunia digital harus bersiap menghadapi tantangan terbesar dari Cina. Kita tengah berada di ambang pergeseran besar dalam sejarah dunia digital, dan 10G akan menjadi kunci untuk membuka babak baru dalam persaingan global.
Kita harus menyadari bahwa di balik kecepatan internet ada perebutan kekuasaan yang jauh lebih besar. Teknologi ini adalah awal dari babak baru dalam sejarah dunia, dan dunia yang terhubung dengan 10 gigabit akan sangat berbeda dari dunia yang kita kenal sekarang. Apakah kita siap untuk menghadapinya? Dunia baru ini sedang menanti. Peace.